Shalom jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan. Shalom juga setiap jemaat yang menyaksikan dari rumah. Kita mau mulai ibadah tengah minggu kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau arahkan hati pikiran kita untuk datang menyembah Dia, memuji Dia. Kita bersyukur kita boleh berjalan melewati bulan Mei ini. Sudah di minggu ketiga. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena perlindungan Tuhan. Mari kita angkat pujian penolong hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Katakan saat semua jalan tertutup. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara jemaat sekalian, boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah penolong di dalam hidup kami, Tuhan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
penolong hidup kami Tuhan. Menghibur dikala kami di dalam kesesakan Tuhan. Engkau yang selalu setia, Engkau yang selalu menghibur kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, yang selalu menghibur, yang selalu berserta dengan kami Tuhan. Kami yang sering kali meninggalkan Engkau Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami ingin Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, Bapa yang baik Tuhan. Tidak terkira kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau pimpin ibadah tengah minggu kami ini Tuhan. Kau hadir tengah kami Tuhan. Kau beracara, Kau jamah setiap hati yang hadir atau menyaksikan YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau naikkan satu pujian. Hanya dekat Allahku.
hanya dekat Allah kita boleh mempelai kekuatan yang baru. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Benar ya Tuhan. Kaulah perlindunganku, Keselamatanku, katakan ku ingin selalu Tuhan ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Benar ya Tuhan. Ini merupakan doa kami ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Kau ya Tuhan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi kita katakan, ku ingin selalu Tuhan. Biarlah kami boleh terus dekat dengan Kau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Waktu dan bacaan silakan pada Macakra. Selamanya. Tidak ada saat yang terpenting bahkan penuh kuasa kecuali dalam hadirat Tuhan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian yang sanggup menandingi ketika bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami dalam terperosok, dalam sakit penyakit,
dalam berbagai pergumulan, kami akan tetap tenang ketika masih dalam hadirat Tuhan. Sebab tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit yang tidak kau ketahui, sebab Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebentar kami juga masih menghargai hadirat-Mu. Sebab itu kami mau mendengarkan kebenaran dan firman yang telah menciptakan. Karena firmanlah seluruh dunia ini jadi. Kami tahu betapa berkuasanya firman. Sebab itu jadikan kami murid, memiliki telinga yang cakap dalam mendengar, merenungkan, menghafal, bahkan melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Sebab hamba-Mu sama dengan seluruh penulis Alkitab. Tak pernah bisa sempurna kecuali yang sempurna menyempurnakan hamba-Mu. Sebab itu Roh Kudus, Kau bekerja bebas, memberi hikmat bagi kami, bahkan menuntun kami semua. Dan kami siap mendengarkan dan melakukan firman. Bagi kita yang mencintai Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan saudaraku untuk Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku sekalian. Ya, hari ini temanya karena minggu yang lalu terlewat ya. Yang hebat itu Devan ya, dia gak komplain sama saya loh. Musuhnya dia WL minggu lalu. Biasanya orang kalau sumpahnya WL gitu ya, gak dipasang atau pemusik gak dipasang, biasanya ngomong sama pemimpinnya. Wah gimana tuh Pak Cakra, saya ini kan, jadi banyak orang berpikir kalau nampil di panggung, kalau gak tampil itu kayak kurang kerjaan gitu ya. Oke, puji Tuhan. Apa itu 40 Ben? Oh 40 menit ya, so thank you Ben. Saya punya waktu 40 menit dari para, ya. Baik saudaraku sekalian, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, makanan rohani. Saya sampaikan dulu dengan sebuah pendahuluan. Ada sebuah rumah yang mewah. Rumah ini sangat mewah sekali. Dia punya lampu yang harganya sampai puluhan miliar. Punya lampu. Jika dia di total rumah itu, harga lampunya itu 10 miliar kira-kira. Tetapi yang mengerikan tak ada listrik yang masuk ke rumah itu. Kira-kira apa gunanya rumah? Apa kira-kira gunanya rumah dan lampu yang ada? Saudara bisa menjawab? Ada sebuah rumah mewah dibuat dengan satu-satunya tak pernah ada di dunia. Mungkin rumahnya seperti rumah Messi atau mungkin rumah seperti rumah Ronaldo. Rumahnya itu pokoknya mewah, tak ada yang bisa sanggup menandinginya. Tetapi tak ada listrik yang masuk ke situ. Apa yang terjadi lampu-lampu itu? Ya. Ya, begitu juga dengan kita. Kita ini manusia yang paling terindah yang Tuhan ciptakan. Tetapi jika tidak ada power, tidak ada kuasa di dalamnya, saudara hanya seperti daging yang mati. Kalau kita nggak punya kerinduan untuk membaca firman setiap hari, saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya garis bawahi, setiap orang yang tidak ada kerinduan membaca firman, saya pastikan dia tidak dihidup oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus selalu menuntun pribadi untuk mengenal dia lebih dalam. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan Roh Kudus. Sebab ketika kita membaca, ketika kita kita memaksa diri kita memakan firman Tuhan, maka dengan otomatis dia daging itu tunduk kepada keinginan roh. Bukan masalah membacanya. Banyak orang hari ini membaca firman Tuhan, hidupnya nggak ada perubahan. Sebab kenapa kalimat yang saya pakai adalah makanan. Saudara, siapa yang puasa hari ini? Siapa yang puasa coba? Jadi saya puasa posisinya di maja. Dan kalau saya di maja pasti luka-luka. Pasti itu habis doa, baca firman, saya langsung ngerjain sesuatu. Dan saya pasti tanaman saya berantakan. Dan sampai jam 11 akhirnya saya pada tepar. Lemas, tak berdaya. Ingin rasanya makanan-makanan ibu itu dari meja udah mantap gitu ya. Ingin sekali. Ada kangkung babi. Ada empek-empek. Ada telur. Nah, pas banget. Itu saya tunggu. Dan tempe makanan favorit saya, Pak Madi.
Daging saya menjerit ketika aroma itu datang. Lemas tak berdaya duduk di bawah ya kan. Sambil memperhatikan sesekali kayak keluar. Akhirnya karena saya nggak tahan jam 11:30 akhirnya saya bilang, sayang saya naik motor dulu. Saya mesti keliling ini. Saya bilang, dan di perjalanan saya doa. Dan ada firman yang keluar. Kenapa firman itu keluar? Karena dia pernah kita hafal. Pendahuluan yang begitu panjang, saya harap saudara jadi baca firman begitu ya. Jangan ini pendahuluannya panjang, saudara tetapnya sama aja gitu ya. Kasih makan itu rohku. Saya udah pernah kasih ilustrasi. Ada dua anjing. Ini saya ke atas ya, nggak ke samping ya. Ada 2 anjing. Jadi itu nggak ke sini, atas. Yang satu anjing putih dan anjing hitam. Anjing hitam ini dikasih makan terus. Anjing putih nggak pernah dikasih makan. Kalau dia berantem, kira-kira menang siapa? Ada orang ini. Kenapa? Itulah yang membuat saudara selalu kalah karena oleh iblis. Karena saudara nggak pernah kasih makan daging selalu oleh firman. Mengapa baru ada ini sedikit, masalah sedikit saudara kabur? Mengapa ada masalah sedikit saudara takut? Saya lanjutin ya. Kemarin saya puji Tuhan ya, saya dapat berkat dari sahabat saya. Dan berkat itu memang mencukupi semua apa yang saya butuhkan bulan ini. Saya dapat berkat dari sahabat saya. Kakak saya sakit kan kemarin saya bilang kan. Nah hari ini bawa ke rumah sakit. Apa saya kelihatan sedih? Apa saya meraung-raung di depan saudara? Ketika sampai di sana nggak sakit. Waktu saya di sana nggak sakit, sembuh, ketawa-tawa. Tapi begitu saya pulang ke kakak saya merintih lagi. Makanya saya bilang tadi bawa ke rumah sakit. Itu uang pakai. Sebab itu uang bukan dari saya, uang itu bukan dari saya. Dari sahabat saya itu uang itu. Tahu betul, memang itu ya kalau saya bilang ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara gini, jika seseorang punya kekuatan yang dari firman, saudara nggak pernah lelah dan lemas dalam menjalani hidup ini. Saya ini naik kereta Bapak Ibu, dan berdiri dari Majak sampai Tanah Abang. Dan dari Tanah Abang ke Angke saya berdiri. Tadi saya masih kasih makan ikan saya. Sebab orang benar tak mungkin hewannya kelaparan. Saya kasih tahu ya, orang benar tak mungkin hewannya kelaparan. Tadi saya beli sedikit, ya cukup 5.000. Jangan banyak-banyak untuk cupang. Sebab kalau cupang kebanyakan takutnya dia keenakan lebih enak dari saya. Ya begitu ya. Oke, tambah panjang lebar. Saudara pendahuluan terlalu panjang ya. Oke, ini nggak usah sebab ini sudah tadi pendahuluannya. Ya, ini pendahuluannya juga nggak perlu, ada tadi sama saja seperti yang saya bilang tadi pendahuluannya. Cuman saya mau masuk ke sini. Firman Tuhan itu adalah dasar iman. Apa itu iman? Percaya kepada apa? Inilah yang membuat orang tak pernah hidup dalam iman karena dia tidak pernah membaca firman. Sebab hanya firman yang sanggup membuat kita beriman sesuatu yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah muncul dalam hati kita. Tetapi dia meyakini keinginan kita. Memiliki keyakinan terhadap kita. Karena kenapa? Firmanlah yang akan menguatkan itu. Sebab saudara tidak pernah ketemu Tuhan Yesus bukan? Mengapa saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Sebab karena firman. Sebab firman itu menuntun kita untuk hidup. Dan juga kehidupan. Apa itu kehidupan? Banyak manusia yang hidup tetapi hakikatnya mati. Tetapi banyak orang yang hidupnya dalam kekurangan atau kelebihan atau apapun juga. Tetapi dia merasakan hidup yang penuh berkegairahan. Saudara tidak bisa mengandalkan semua hidup saudara terhadap uang. Sebab uang itu jahat. Saudara akan jahat dalam pelayanan. Saudara akan jahat dalam bisnis. Saudara akan jahat sebagai orang tua. Saudara akan jahat sebagai manusia. Sebab uang membuat orang jahat. Saudara akan hitung-hitungan terhadap gereja. Saudara akan cari untung di gereja. Saudara mesti belajar bahwa ini tempatnya Tuhan.
Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, saudara gak akan hitung dengan gereja. Sebab itu dasar keyakinan kita. Kalau saudara memberikan kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup berikan 100 kali lipat daripada saudara minta. Sebab itu Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah membiarkan saudara mengutangi Tuhan. Gak akan dikasih Tuhan saudara memitwangi. Tuhan pasti ganti. Gitu. Tetapi dalam mengelola uang juga kita bijaksana. Saya bersyukur benar, Pak Hai itu orang yang ketat. Tidak seperti saya. Saya tuh lebih selebor tentang uang. Pak Hai itu lebih ketat. Dan saudara boleh cek semua ya pengeluaran uang ya. Tidak ada sedikit pun uang itu kita pergunakan untuk foya-foya. Tidak ada. Nah saya ingin mengatakan ini kenapa? Sebab imanlah yang membuat kita mau melayani di tempat ini. Makanya gak ada pelayanan di tempat ini yang saya kasih untuk dibayar. Gak ada seorang pun yang melayani di sini untuk dikasih dibayar. Tidak saya kasih. Kalau lalu iya. Makanya saya agak ngobrol sama Pak Eko. Saya gak setuju. Walaupun itu duit Pak Eko. Saya gak setuju saya bilang. Walaupun saudara sanggup. Saya gak kasih saudara untuk bayar-bayaran di sini. Sebab saya rindu saudara murni dalam melayani. Sebab yang Tuhan ganti lebih banyak daripada saudara kasih ke sini. Pasti Tuhan ganti lebih banyak, percayalah. Saya sudah bilang kan sama saudara berbagai hal. Dan saudara jangan pinjam-meminjam di gereja. Enggak saya kasih pinjam-meminjam. Saya udah contoh kalau saya butuh uang, kalau saya nggak punya, saya jual barang saya. Saya nggak kasih. Tadi full, oh ini mati Ben, sorry Ben, tadi full ya. Tadi sih Ben tadi full tadi, terlalu Ben. Ya tolong ganti deh. Ya. Nah, landasan inilah yang ingin saya mengatakan. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 17. Saudara boleh buka 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ini salah satunya sebenarnya untuk Kristen yang lahir Kristen nih. Dari kecil udah Kristen. Mungkin mereka yang tidak Kristen tidak sama. Sebab ayat 15 itu untuk mereka yang dari kecil sudah Kristen. Sudah ya, jika sudah saudara, saya undang bangkit berdiri. Di atas depan juga ada. Bernomor ganjil saya, genap Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dimulai dengan saya, demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17 bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudaraku sekalian. Dengan demikian apa katanya? Tiap-tiap manusia apa? Kepunyaan Allah apa? Diperlengkapi setiap perbuatan baik. Jadi orang Kristen baik itu sudah destininya. Makanya kalau udah Kristen jahat, itu pasti bukan Kristen. Perbuatan baik itu udah hakikat nempel sama kita. Udah nempel dia perbuatan baik itu nempel. Kan jelas katanya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau saudara jahat, berarti saudara tidak lagi dalam Tuhan. Berarti yang menuntut saudara adalah keinginan daging kita. Saya di dalam kereta itu saya nangis ya, maksudnya orang tuh egois banget semua. Egois banget. Saya punya kesempatan duduk berkali-kali Bapak Ibu. Maksudnya kesempatan duduk itu kalau ada, kan itu kan ada 13 stasiun yang saya lewatin ya. Udah banyak, capek lah ngingetin. Udah punya, setiap kadang-kadang yang Serpong itu banyak keluar. Parung Panjang banyak keluar. Dan itu saya punya kesempatan, saya kebetulan duduknya dekat pintu gitu ya. Ini pintu mau keluar, saya tahu, ini kan tempat untuk sebelah kanan itu untuk orang-orang kebutuhan khusus. Itu padahal itu ya, kalau dia punya hati nurani, itu orang itu kan satu keluarga, sebenarnya bisa kok bareng-bareng. Dia bisa kasih untuk ibu itu.
Tetapi anaknya dibiarin diri begitu, main game. Waduh. Nah itu saya bilang. Dan dia nggak punya hati nurani untuk ngasih kesempatan yang tua loh. Mengeri ya. Saya nggak mungkin, bertobat. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin, saya nggak bisa rohani juga Bapak Ibu. Ya gitu ya. Oke, yang pertama saudaraku. Segala tulisan tiap-tiap kitab diilhamkan oleh Allah. Betul ya? Walaupun Allah memakai manusia untuk menulis firman-Nya. Tetapi yang mewayukan, sebab kemarin anak rohani saya dari Bekasi telepon saya. Dia bilang begini, waktu persiapan dia sekolah minggu, dia telepon saya gini. Gue nanya bang sama Pak Pendeta ngomong begini sama saya. Itu, yang kitab itu bukan sebenarnya. Jadi ada bagian di Alkitab. Ya, thank you Ben. Jadi ada teologi yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Apa artinya berisi firman Tuhan? Artinya ada yang gak firman Tuhan. Nih teologi yang ngaco nih. Mereka bilang Alkitab itu berisi firman Tuhan. Artinya apa? Ada bagian Alkitab yang tidak firman Tuhan. Makanya waktu dia bicara tentang sesuatu yang tidak dia bicara waktu itu apa? Saya bilang, dia bilang itu bukan sesungguhnya terjadi. Saudara mesti mengetahui bahwa ini Alkitab, ini firman Tuhan. Bukan berisi firman Tuhan. Sebab kenapa saya masukkan begini? Sebab saudara mesti menyadari. Kalau saudara kayak seperti dia ya, tanya tentang Yohanes ya. Waktu sarapan, waktu dia habis di Yohanes pasal 21 dia tanya, "Bang, ini waktu malam kan dia nyari ikan. Kok pagi-pagi mereka sarapan? Emang waktunya kapan?" Saya bilang begini. Orang Yahudi zaman Tuhan Yesus hanya mengenal 2 waktu, malam dan siang. Tidak ada pagi, tidak ada petang, tidak ada sore. Ingat ya. Jadi saudara untuk mengerti, makanya di Alkitab itu selalu siang, malam. Makanya renungkanlah firman Tuhan. Ada pagi-pagi sama sore. Jadi itu saudara, oke? Kita lanjut. Tolong baca yang pegang mic. Tujuan firman Tuhan ialah untuk menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Alkitab juga memberikan hikmat yang diperlukan dalam hidup. Alkitab memberikan hikmat kepada kita untuk apa yang diperlukan. Kalau saudara kekurangan hikmat, saudara baca firman Tuhan. Kalau saudara menjadi orang tua yang belum sempurna, baca firman Tuhan. Kalau saudara belum menjadi anak yang sempurna, baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menuntun kepada saudara, semakin saudara menjadi berkat. Gak ada yang lain. Ya, manfaat firman Tuhan memperlengkapi dalam perbuatan baik tadi sudah ya. Dan yang berkenan. Ya. Kenapa kata berkenan ini kecil belakangnya? Kenapa saya masukkan kata berkenan? Kalau perbuatan baik kan sudah. Tetapi ada kata berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu punya standar. Dia punya standar. Manusia itu untuk menyampai waktu, saudara udah baca kitab Imamat? Bagaimana ribetnya untuk panu sama itu, kusta aja ribet banget gak? Enggak baca, udah baca belum? Panu sama kusta. Imam yang pusing tuh Harun. 7 hari tuh suruh meneliti. Ini panu bukan tuh. Dari dulu udah ada dokter. Namanya Harun. Ngebedain panu. Kalau dulu ada salap kulit 88, mungkin sembuh. Bulunya hitam gak? Masih putih gak? Gak baca ya? Dia ketawa-tawa. Iya benar saudaraku. Tuhan itu punya standar. Harun kenapa? Itu pakaiannya kan ada kain untuk supaya aurat. Tuhan tuh gak mau ngeliat auratnya. Saya mau kasih tahu nih. Tuhan itu posisinya di bawah di atas. Lah kalau Harun bakar begini ngapain Tuhan lihat ke bawah? Kan dia bilang pakai kain lenannya supaya aku gak melihat auratnya. Itu aurat itu bukan parises bu. Kemaluan maksudnya.
Udah celana dalam udah ada dari zaman dulu. Itu karyanya Tuhan celana dalam itu. Celana dalam itu karya Tuhan. Ya saya kasih itu bener loh. Itu idenya Tuhan. Mungkin takut tukerin bro seperti saya. Iya kan? Ya saudara, hidup berkenan. Jadi Tuhan itu punya standar. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan standar, siapa sini? Kore waktu di HRD, ada standar gak cara pemilihan karyawan? Pasti ada ya. Kalau kira-kira orang ini gak standar dengan perusahaan Kore, diterima gak? CV-nya udah kita lihat. Iya. Sebelum orangnya CV-nya udah dilihat. CV itu kayak surat lamaran bu. Lamaran kerja. Dilihat dulu, udah begitu CV-nya oke, baru dipanggil. Habis dipanggil baru diwawancara. Dan orang psikologi biasanya tahu kalau dia garuk-garuk, kalau dia gini-gini, kalau datangnya selengean, kalau datangnya agak tegang, kalau datangnya agak cuek, itu orang psikologi tahu. Wah ini orang gak bisa diatur nih, orang gak disiplin. Itu kita udah punya nilai 30. Ya karena kita belajar psikologi. Tapi saya mau tahu ini kata berkenan. Berkenan artinya harus standar dengan kemauan Tuhan. Dan kemauan Tuhan standarnya ada di sini. Enggak ada di tempat lain. Lanjut ya. Yang kedua. Apa? Tolong baca nih. Yohanes 14 ayat 26. Ini tentang banyak orang yang bilang kalau kita tuh gak bisa ngerti firman Tuhan. Coba baca. Ya tolong deh. Seringkali ada orang yang berpikir sulit untuk memahami firman Tuhan, akan tetapi Roh Kudus yang akan mengajar dan menerangkan kebenaran. Iya, kenapa? Seperti firman Tuhan tadi bilang, bahwa yang menulis firman Tuhan adalah Roh Tuhan yang menginspirasi kepada penulis. Maka dia yang paling tahu, yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Sebab kenapa? Kecenderungan manusia, saya kasih tahu ya, kecenderungan manusia adalah memberontak terhadap Tuhan. Itu kecenderungan manusia termasuk pendeta. Karena saya manusia, kecuali saya robot. Kan semua manusia termasuk pendeta dong. Kalau pendeta bukan manusia ya baru. Kalau dibilang semua manusia kecenderungan berarti termasuk pendeta. Oke, lanjut, ini enggak usah Yohanesnya. Coba buka Ibrani. Saya ingin sekali Ibrani 4:12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ya, bacakan tolong saya untuk saya. Untuk kita semua maksudnya. Ya, siapa ya? Diri. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, saudaraku sekalian, saudara seringkali kita bisa sulit memilih antara baik dan yang terbaik. Betul ya? Tetapi masalah terbaik dan yang benar itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa? Ya ini, sebab firman Tuhan itu adalah hidup. Yang kedua, kuat. Sanggup memisahkan antara pertimbangan saudara. Kalau saudara jadi pemimpin hari ini, kalau saudara jadi memimpin sebuah bagian-bagian. Saudara kan pasti jadi pegangan anak bos kan. Nah saudara mesti baca firman Tuhan supaya saudara bisa memilih. Ya kalau saudara nggak suka firman, saudara jangan berpikir ya saudara sering posting firman Tuhan itu saudara rohani, enggak. Saya kasih tahu, belum tentu semua orang yang posting firman Tuhan itu rohani. Belum tentu. Dari mana saudara tahu rohani? Dari saudara melakukan firman. Seberapa kuat saudara membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ikut grup saya itu semua firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya punya waktu untuk merenungkan firman. Benar Bapak Ibu saudara kan? Itu yang membuat saudara lelah dalam hidup. Karena kenapa? Saudara tuh udah dapat rumah 3, rumah 2, rumah 1. Saudara pengen rumahnya 4. Pengen rumahnya di depan anaknya cuma 2, anaknya cuma 3.
Kenapa saudara sampai tua lelah? Karena saudara nggak pernah ikut firman Tuhan. Makanya saudaraku yang usia 5 dan 50, saudara mesti nempel sama Tuhan. Supaya saudara menikmati hidup. Supaya saudara menikmati hidup. Pak Eko aja usia 50 tahun aja udah melepas usaha. Saya 60 tahun saya nggak akan pegang pengembalaan. Saya akan tulis buku. Dan saya mau mati bersama istri saya. Di rumah itu maja kalau memang itu puji Tuhan kalau dikasih uang panjang. Enggak, saya nggak minta rumah di tempat mana pun juga. Saya nggak minta pingin dipik, dipondokin, enggak. Saya cuma punya tempat. Kalau saya tua, saya punya tempat. Jadi kalau mati di situ gitu. Bukan masalah tempat di mana. Setidaknya saya nggak numpang-numpang orang begitu. Jangan sampai saya tua numpang-numpang. Ya. Saya cuma itu minta sama Tuhan. Kalau saya nanti udah tua, jangan sampai saya numpang-numpang. Apalagi masih dikontrakan sampai tua. Ingat Deo, jangan coba-coba kamu mati di kontrakan. Cukup ayah dan bunda yang menderita. Kamu berjuang dek. Jangan. Bersyukur itu Depan, papanya kerja keras sama maminya. Bersyukurlah. Dulu Ben kerja keras Ben. Sebab itu kerjaan kamu dek. Memang itu beban di kamu. Berat saya tahu. Nick, cari rumah. Charles, cari rumah. Semua yang belum punya rumah, saya suruh cari rumah. Ingat ya. Jangan sampai, udah Ben, udah Deo, cukup orang tua kita yang ngontrak. Sama seperti saya, cukup orang tua saya yang ngontrak. Saya nggak mau ngontrak. Sebab itu keberkenan kepada kita, firman Tuhan itulah yang membuat kita tajam melihat kesempatan. Firman Tuhan itu yang membuat kita tahu kesempatan. Di mana ada kesempatan, di mana ada peluang, di mana apa yang mesti kita lakukan. Tuhan akan kasih tahu apa yang kamu buat. Sebab untuk itu firman Tuhan buat. Saudara nggak usah ikutin Palestina Israel, udah nggak usah diikutin. Itu mah terlampau banyak sandiwara. Saudara mesti coba sekali-sekali dengar namanya Bambang Nursena. Dengar Bambang Nursena. Bambang Nursena itu bagus. Dia membahas Palestina dengan Israel dari latar belakang sejarah. Saudara akan cukup nggak usah baca yang lain. Cukup. Oh udah lihat, oh maaf puji Tuhan Pak Madi ya. Ya puji Tuhan Pak Madi, kalau udah lihat berarti kita doang nih Pak Madi. Coba Pak Hai bacakan Pak Hai. Matius 4 ayat 4, firman Tuhan adalah makanan rohani. Kita tidak akan bertumbuh dalam rohani jika tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Iya. Suatu hari saudaraku membaca, tau gak? Sekarang tau gak yang bikin jengkel kita? Banyak kan? Sebab kita kan mau karakter kita bertumbuh. Wah hari ini Bapak Ibu yang bikin jengkel mah banyak. Banyak. Tapi saya punya satu kesempatan, saya duduk dengan tukang kebun. Itu kesaksiannya. Hidup itu begitu. Begitu saya lihat ada si Omar, anak Banten itu. Duduk. Saya taruh parang saya sama cangkul saya. Kita duduk di rumput berdua ngobrol. Enggak ngopi Pak. Karena ternyata dia puasa, saya puasa. Dia puasa juga, saya puasa. Wah, di situ saya sampein firman. Walaupun saya pakai Allah. Itu mah musyrik. Oh, bahasa siapa? Itu bahasa mereka saya pakai. Musyrik itu. Dia cerita bagaimana tanahnya dipakai bla 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 bla. Tapi saya kasih kesempatan. Saya bilang begini, kamu pokoknya tugasnya bersiram tanaman saya kasih uang. 1 bulan saya kasih uang, saya nggak sebutin. Takutnya gereja bayar. Jadi nggak perlu, saya nggak sebutin. Saya bilang, siram, kamu tiap bulan saya bayar. Itu cara saya mengikat orang. Berarti setiap bulan saya ketemu dia nggak? Setiap saya kasih uang, saya ngobrol dulu. Habis saya kasih firman, biarin. Efesus Pak Hai, Efesus. Efesus Pak Hai. Sebentar. Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Firman Tuhan adalah senjata kita melawan pencobaan dari si jahat. Terima kasih Pak Hai. Musuh yang terbesar kita sebenarnya adalah darah dan daging. Pertama. Yang kedua apa? Ini. Iblis. Makanya iblis bulan-bulanan kan. Kalau kita jatuh dalam dosa, iblis ini Pak. Ini iblis. Bukan kamu, enggak Pak. Saya digoda oleh iblis. Oke. Pinter sih. Makanya si iblis itu memang di bulan-bulanin ya. Ya begitu ya. Nah bagaimana kita menang lawan iblis?
Ya pakai ini. Sebab iblis akan menjatuhkan kalau kau pelayan Tuhan, kalau kamu pemimpin rohani, pakai ini dia ngejatuhin kamu. Tinggal firman Tuhan dipleset. Ingat kejatuhan Adam? Pakai apa? Ingat Tuhan Yesus di gunung, di padang gurun pakai apa? Pakai ini. Makanya saya bilang orang yang posting firman Tuhan belum tentu rohani. Jangan-jangan tuh posting doang. Suatu hari saya melihat ada orang tiap hari firman Tuhan tuh di PP-nya. Firman Tuhan. Begitu dia ada pergumulan, itu maki-maki bawahnya. Firman Tuhan itu bukan posisinya pas enak. Firman Tuhan itu pada posisi manapun juga. Semakin saudara sering posting, semakin Tuhan minta pertanggungjawaban lebih besar. Sebab itu lakukan dulu, baru saudara posting. Kecuali dari postingan itu ada kesaksian, baru saudara keluarin. Sebab kesaksian adalah manifestasi dari sebuah firman. Jadi kesaksian itu adalah akibat dari suatu ketika kita baca firman bertubi-tubi, banyak baca firman. Kita menerima kesaksian dan kita bisa melewati A, B, C, dan D. Ingat ya. Yang ketiga, ini ada 6 cara. Cara memahami firman Tuhan, saudara boleh nanti. Kan biasanya orang ada 6M. M. Ya 6M ya. Dan saya 6. Itu 5 ya? Soalnya tadi udah saya revisi. 6 ya Pak Hai? Oh iya sudah revisi tadi. Ya. Soalnya saya tambahin 1. 6M. Ini bukan pakai masker Bu. Apa aja coba? Iya. Udah mendengar? Habis membaca? Habis mempelajari? Habis menghafal? Nah ini dia yang terakhir. Iya. Banyak Bapak Ibu. Ada banyak orang yang gini nih. Ini saya nggak tahu nih. Kalau saudara udah selesai baca perjamuan Tuhan perjanjian lama. Saudara hidupnya nggak meningkat. Sia-sia sudah. Lagu siapa tuh? Mereka pasti nggak tahu. Itu angkatan saya Pak Dani, Pak Hai. Kalau saudara baca, makanya saya nggak berani ngebut 5. Saya 2 tuh udah cukup. Kepala saya lelah. Karena saya baca bukan saya baca pelan. Makanya saya baca walaupun saya terlambat kemarin panjang, saya selesai. Sebab orang yang baca sampai 5, saya yakin kalau orang baca sampai 5, bacanya begini. Contoh ya, pasti bacanya gini. Perkataan lagu minor lain, tapi kalau kadang itu aku mengatakan lah, habis aku nyawa. Sebab itu aku lebih bodoh daripada bener karena ngebut pasti ngebut. Kalau Ruben waktunya banyak, pasti saya yakin nggak tahu maksudnya. Enggak, saya tuh selalu karena saya juga perlu jeda loh. Kan baca tuh kan sekedar baca tuh bisa. Makanya kenapa saya tahu kenapa ceritanya bisa kita nikmatin. Tapi kalau nikmat harus dulu saya pernah belajar Bu baca cepat gaya Korea. Jadi matanya tuh palanya tuh tetap terus mata yang goyang. Baca cepat orang Korea, saya pernah belajar. Tapi ya tetap nggak hafal juga Bu. Oke, mendengar. Coba baca, Via, nanti langsung aja ya, langsung mendengar. Roma 10 ayat 17. Iya. Dahulu sebelum kita beriman, kita pernah mendengar berita Injil. Sekarang juga kita bisa mendengar dalam ibadah melalui khotbah atau pelajaran Alkitab. Iya. Saudara pasti sering mendengar firman ya enggak? Kayaknya gue pernah dengar tuh. Tinggal 10 ya Ben, iya Ben. Gue pernah dengar tuh. Cuman gue gak tahu di mana ya. Pernah gak begitu? Gue pernah tuh. Pernah dengar firman Tuhan tuh, pernah gue dengar pengkhotbah tuh ngomong begini tuh, pernah gak? Nah ya, itu aja dulu ya. Mendengar dulu terus Mawar. Wahyu 1-3. 1. Berbahagialah membaca, berbahagialah mendengar, membaca bukan sekali tetapi secara teratur.
Mengetahui isi Alkitab dapat mengetahui kehendak Allah dan Dan memperkuat iman. Betul, baca firman Tuhan tuh makanya sekarang terpuji. Makanya saya bilang, saya bukannya bangkitin, bukan supaya Pak Eko baik sama saya, bukan. Tapi membaca firman Tuhan yang teratur tuh penting. Makanya kalau ada pengkhotbah nih begini nih. Roh Kudus berbicara pada saya. Lalu lebih daripada, wah saudara jangan percaya. Kalau saudara dengan khotbah, terus dia ngomong tentang dirinya panjang, terus dia kutip firman Tuhan gak pernah, saudara tinggalin YouTube itu. Tinggalin YouTube itu. Sebab Tuhan itu teratur. Saya kalau khotbah besok, saya tergantung gerakan roh Pak. Saya takutnya itu gerakan roh, bukan gerakan roh. Enggak mungkin saudara Tuhan sebegitu hebatnya, sebegitu perkasanya, saudara cuman begini. Enggak mungkin. Orang kita mau ibadah aja kita latihan. Ini bagian, ini ya saya bukan menghina mereka, tapi ini part yang paling kecil di hadapan Tuhan. Sebab ada singer, ada, ini kan part kalau kita seumpamanya taruh 100%, anggap lain 25%. Singer 25%, WL 25%, pembicara 25%. 20%. Kalau 5% ya, kalau 100% bagi 5 ya. Saudara juga punya poin 20%. Coba kenapa? Bayangkan pemusik worship leader tanpa saudara. Saya pernah Bapak Ibu khotbah tanpa ada orang. Yang pertama kali, saya tuh kayak orang bego Bapak Ibu. Itu yang pertama-tama waktu bulan Maret itu. Saya sampai, hati saya seperti hancur. Sebab saya butuh orang untuk, ada yang gini nih. Ada yang gini. Atau gak apa-apa deh ada yang gini. Tapi minimal ada orang lah. Dulu saya ingat banget. Sama Ruben diginin mulu saya. Saya bilang, Ben, stop Ben. Iya pernah Ben, awal-awal ya Ben kita. Aduh, saudara, habis mendengarkan. Coba yang ketiga, terus. Aduh. Oh enggak ada ya. Berea. Salah satu jemaat yang saya sangat suka banget Berea. Kisah Para Rasul 17 Ya, ayat 11. itu jemaat Berea. Teladan jemaat Berea. 1. Tidak hanya membaca. 2. Tidak hanya mendengar. 3. Tetapi menyelidiki. 4. Mencari kebenaran. 5. Mencatat atau menerapkan. Nanti saudara buka ya, jemaat Berea. Salah satu jemaat yang saya suka banget. Dan impian saya saudara seperti ini. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita, bisa nggak kita menyelidiki, kita mau membaca? Apa yang mau diselidikin? Iya, makanya dimulai dengan membaca. Habis membaca, kalau ibu tuh, kalau baca firman Tuhan tuh ngomong, no, saya kadang-kadang dengerin. Saya baca lagi. Ibu biasanya tuh, Putri tahu banget tuh. Biasa yang, kamu agak di luar pintu, aku di sini. Sebab aku orangnya konsentrasi. Orang itu macam-macam Bu belajar Bu. Ada yang demennya musik. Dia pintar belajarnya. Ada juga orang senangnya tenang. Ya enggak Bu, biasanya wong Jawa tuh tenang. Cakra ini kan ada Jawanya Bu. Enggak tahu dari mana. Kalau saya mesti tenang Pak Daniel, Pak Eko. Saya tuh mesti tenang, terus saya catat. Biasanya saya punya pulpen dan pensil. Catat. Apa yang itu? Itu karena sekalian menyelidiki. Terus mencari kebenaran, mana nih firmannya yang Tuhan mau sampaikan ke saya, yang mana? Yang mana? Yang firman Tuhan Pano sama Kusta yang saudara masuk. Tahu nggak? Kalau saya lebih kepada begitunya Tuhan tuh sangat. Tahu nggak? Waktu saya baca itu Tuhan bilang begini, gila ya. Kita suruh pelajarin antara Pano sama Kusta. Ya benar, saya pelajarin. Berarti saya ini pendeta juga mesti belajar nih mana Pano sama Kusta nih. Jadi kalau ke depan Mawar, wah ini Pano Mawar. Seumpamanya. Jadi saya mesti, ini pelajaran untuk saya. Pak Mahdi keluar, terus tahu-tahu dia baju agak gini kelihatan. Itu Pano apa? Enggak, tapi saya pelajaran untuk saya itu. Berarti saya ini mesti teliti. Mesti teliti loh. Paham gak mesti teliti? Itu penting. Namanya Tuhan berbicara kepada saya. Apa Tuhan ngomong? Cakra teliti? Enggak. Tapi waktu saya tanya Tuhan, dari pelajaran ini apa yang saya dapat Tuhan? Saudara pernah nanya begitu enggak? Ya terima kasih kagak. Saya yakin lah saudara bacanya, apalagi 3 Pak.
Ingin buru-buru. Apalagi sekarang mulai panjang. Yang kemarin 979 gampang ya. Sampai 10 pendek-pendek. Begitu masuk 11, 12. Sayang Deo belum sampai ke sana. Kata Deo, gua lagi yang kena. Oke. Saya punya waktu 5 menit. Baca. Menghafal. Iya. Mazmur 119 ayat 11. Dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, firman itu sungguh menjadi milik kita untuk bersaksi dan melawan godaan iblis. Iya. Jadi waktu kita baca, kita merenung, kita ngomong begini sama orang lain. Waktu orang ada kesuasaan, firman Tuhan kau pernah dengar begini loh. Begini loh, kalimatnya begini. Makanya setiap kita ngomong, walaupun nanti saya kasih tahu belajar linguistik. Nanti belajar linguistik. Linguistik itu gini, ada banyak firman Tuhan yang kita bisa jadi pakai bahasa sederhana. Contoh, seumpamanya, jangan tampar pipi kiri. Kita nggak mungkin dong sama orang lain bilang gitu. Kalau tampar pipi kiri, gamparin tuh orang. Kan nggak gitu kan? Atau kita tampar kasih orang lain. Kita ngomong begini. Kayak kesaksian kemarin tuh waktu dia bilang gini. Waktu ladangnya dipakai sama orang, saya bilang begini. Anggap aja ikhlas. Kita redo sama dia. Anggap aja kita kasih rezeki sama dia. Mungkin dia lagi butuh. Itu banyak-banyak, itu firman Tuhan sebenarnya. Cuman saya pakai bahasa sederhana. Sehari-hari. Ada orang ini? Ada? Iya, itu saudara mesti belajar. Seperti saya kemarin waktu di rumah sakit. Saya ngomong langsung pakai apa? Kakak sumbangan. Langsung masuk bahasa budaya. Makanya langsung nomor teleponnya dapat. Kalau butuh pelayan Tuhan laki-laki, saya udah siap 2 orang. Semester 6 sama semester 5. Setahun depan baru kita telepon, jangan sekarang. Susah juga kita mau gaji sono kan. Kita yang penting udah dapat. Sebab saya jerah juga kayaknya dari. Ya, merenungkan. Tolong bacakan. Pahai lagi, yang lainnya gak mau pahai. Merenungkan, Yosua 1 ayat 8. 1. Merenungkan siang dan malam. 2. Agar dapat bertindak dengan tepat. 3. Perjalanan akan berhasil. 4. Perjalanan akan beruntung. Siapa yang gak mau berhasil? Oh enggak, bener ya. Enggak, kadang-kadang kalimatnya saya sengaja. Ada kadang-kadang kalau ini langsung angkat tangan. Kamu ini biasa kebanyakan amin kamu. Ingat ya, kalau pendeta amin itu dengar dulu. Saudara gila, saudara amin. Amin. Saya udah sering tuh. Apalagi kalau saudara nggak mau beruntung amin, amin, amin saudara. Amin Pak Pendeta. Wah saudara nggak mau beruntung. Pinter ya. Ingat, firman Tuhan direnungkan siang dan malam. Di mana itu? Waktu siang dan malam berarti semua hari. Semua jam. Udah bukan begitu, tapi waktu kita mau bertindak, kita renungin firman. Sebab waktu firman saudara baca hari itu adalah pembekalan untuk hari itu. Kalau saudara tanya Tuhan. Tapi kalau saudara nggak baca, begitu baca firman Tuhan nggak tanya Tuhan, saya dapat apa? Nggak akan jadi apa-apa tuh firman. Siapa yang mau berhasil? Wah, amin, gitu dong. Siapa mau beruntung? Baca firmannya malas, gua mau beruntung. Ngomong diberkatin mah enak, tapi kira baca firman. Udah gampang banget sih, hidup tuh udah gampang banget Bapak Ibu, udah gampang banget. Hidup itu udah gampang banget. Mau berhasil, mau beruntung, baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan firman Tuhan setiap hari. Hidup saudara beruntung dan hidup saudara berhasil. Udah itu aja dah. Udah itu aja. Gampang gak tapi? Beruntungnya mau, berhasilnya mau, baca firman Tuhannya. Iblis teriak, Pak Yanto. Udah Pak Yanto, itu firman Tuhan kayak kemarin sama. Itu tantangan saya Pak. Itu tantangan saya. Karena udah sering terlalu baca Alkitab. Iblis ngomongnya apa? Enggak lelah, coy. Enggak lelah. Bener serius. Kalimatnya tuh, saya seperti udah lelah. Karena kenapa? Firman Tuhan tuh udah gak tahu berapa kali. Tapi kita bilang, enggak. Pasti ada yang baru. Enggak, pasti ada yang baru nih. Ya enggak? Waktu saya bawa renungan ini, kan saya bawain lagi Sabtu. Saya tanya Kore, tanya Bure, tanya anak pemuda. Pasti ada yang baru yang saya sampaikan. Enggak sama dengan Kamis. Ya, Pak Hai silakan Pak. Ini berarti memikirkan secara mendalam serta berusaha menyesuaikan hidup dengan firman Tuhan. Tanpa merenungkan kelima hal di atas menjadi sia-sia. Ya kelima di atas, ini mau ke-6 yang terakhir nih kan.
Jadi ingat, hidup kita itu langsung kita lihat. Jadi firman Tuhan itu kayak gitu tuh. Waktu kita ngelakuin itu, waktu kita udah jalan malam nih, kita cek. Apa yang saya lakukan hari ini sesuai enggak? Kalau enggak, cepat minta maaf. Cepat minta ampun. Sebab setiap hari kita melakukan dosa. Ada yang kita tahu, ada yang enggak kita tahu. Ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Ada yang kita rancangkan, enggak kita rancangkan. Tiap hari itu ada. Makanya kenapa kita perlu cek setiap hari. Supaya kenapa? Jangan sampai double cover kita hari itu kita nggak selesain, masuk hari baru kita ngelakuin yang sama. Akhirnya lama-lama semua kebiasaan dosa itu tak lagi punya sinyal sama kita. Dosa itu udah nggak sinyal, kita ngelakuin itu udah biasa banget. Kayak muter sembarangan, udah biasa banget. Nggak ada rasa berdosa tuh. Lampu merah, pertama, aduh kenapa saya dibuangnya? Nyesel. Tapi nggak minta ampun. Besok lagi, nyesel lagi. Aduh. Yang ketiga masih ada nyesel. Yang keempat nggak bakal ada tuh. Saudara udah begini. Bahkan mau belok kanan tuh, mau belok kiri kakinya begini nih. Saya paling 4 kalau ketemu orang. Kalau ada ibu-ibu begini saya giniin lagi. Bener. Kalau ada ibu-ibu belok kanan, saya kanan lagi. Silakan. Loh iya benar dong. Jangan sampai orang Siloam begitu ya. Saya ketemu Siloam, tahu-tahu ada yang begini. Waduh. Apalagi kalau saya paling 4 kalau di lampu merah ya. Kacanya dibuka. Jalannya pelan, langsung abu rokoknya dibuang. Kena ke gua. Abu rokoknya. Sengaja tuh bukan si pion. Kalau udah kespion begitu itu kan terbang ke kita. Ya. Asapnya kagak dapat, abu dapat. Asal jangan deho tuh. Yang terakhir, Yakobus. Silakan baca. Pia atau siapa? Mawar. Yang terakhir ya. Yakobus 1-22. Iya. 1, bukan hanya pendengar saja. 2, kita tidak menipu diri sendiri. Iya, maksudnya apa? Kita kalau mendengar firman, tidak melakukannya, kita apa? Menipu diri sendiri. Kita tidak menjadi pelaku firman. Nah banyak orang seperti ini Bapak Ibu. Makanya saya bilang sekali lagi. Saudara, saya enggak melarang apapun juga kepada saudara. Yang saya rindukan adalah saudara itu berdoa sungguh-sungguh untuk rumah. Mengapa keluarga saudara sampai hari ini enggak dipulihkan? Mengapa sampai hari ini anak kita enggak dipulihkan? Mengapa pernikahan kita enggak dipulihkan? Kenapa usaha kita enggak dipulihkan? Kita menjadikan firman Tuhan untuk terlihat rohani. Saya ulang sekali lagi. Kita membuat firman Tuhan menjadi kelihatan rohani. Tapi bukan rohani. Rohani itu bukan karena usia. Orang dewasa rohani itu bukan karena makin tua makin rohani. Enggak. Enggak. Makanya saya masuk usia 40 tahun. Saya udah mulai tahu. Oh ternyata saya udah 40 tahun ya. Semakin banyak firman yang saudara dengar, saudara baca, saudara renungkan, semakin banyak yang saudara lakukan. Penutup, firman Tuhan juga adalah dasar iman, tapi juga penuntun kehidupan. Tapi firman Tuhan juga merupakan adalah sebuah kehidupan, tetapi juga kekuatan, karena dia sanggup memisahkan antara pertimbangan dan kebenaran. Kalau saudara bingung dalam memilih pilihan mana yang baik dan yang terbaik, bahkan yang terbaik dengan kebenaran, saudara mesti baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Kasih tepuk tangan saudaraku, Tuhan kita. Siapa yang 2 hari ini? Bunda ya? Saya doa dulu ya Bunda ya, nanti Bunda maju ya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau yang akan menguatkan. Kalau kami ditegur, kalau kami disentuh, kami tetap mau berubah. Sebab kami takkan pernah kuat untuk melihat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kecuali firman yang akan menguatkan kami. Ada karya besar dalam hidup ini yang telah buat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami berindu sekali Tuhan. Tuhan melalui firman Tuhan
melalui Alkitab, melalui perenungan firman Tuhan, melalui pembacaan, melalui penghafalan atau melakukan firman Tuhan. Kami yang satu, hidup kami berkenan kepadamu. Bapak terima kasih, segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami, sebentar kami akan sampaikan kepadamu. Yang akan disampaikan oleh orang tua kami, Ibu Maria. Urapi hambamu, berkati umatmu, yang baik di rumah maupun yang ada di gedung. Dan kami tahu satu hal, bahwa Engkau satu-satunya yang sanggup menjawab doa kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bagi kita yang cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Silakan Ibu, Bunda. Puji Tuhan, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa untuk kasih dalam kehidupan kita semakin hari boleh semakin baik lagi, baik dalam keluarga maupun dalam keluarga maupun dalam lingkungan jemaat maupun dalam lingkungan di mana kita berada. Karena kita tahu hari-hari sekarang ini sudah tawar kasih itu. Tetapi kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan, biarlah kasih itu boleh bertumbuh terus setiap hari, sehingga kasih itu bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Ya, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, biarlah Tuhan terus pakai, beri hikmat untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa, saya rindu Tuhan bekerja di gereja ini. Biarlah tempat ini boleh menjadi tempat yang benar-benar ada urapan nyata. Jadi setiap orang yang datang, dia mengalami berbagai pergumulan, dia boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita berdoa terus untuk hadirat Tuhan boleh dinyatakan terus di gereja ini. Semakin hari pelayan-pelayan Tuhan boleh diurapi dengan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini, mendengarkan firman-Mu. Ada urapan-Mu nyata dalam setiap kehidupan pribadi kami. Ajarkan kami merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan firman itu boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami, sehingga kasih-Mu itu melimpah dalam kehidupan kami, dan kasih itu boleh dinikmati oleh sekeliling kami, boleh dinikmati dengan keluarga kami, boleh dinikmati dengan orang-orang yang melihat kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Bapa yang baik, biarlah kasih Kristus itu mengalir melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami rindu rumah-Mu ini menjadi rumah yang luar biasa. Hadirat-Mu boleh dirasakan oleh setiap orang yang datang. Siapapun itu Tuhan yang datang dengan beban, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau dan boleh mengalami pembaharuan hidupnya, boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, boleh semakin mengasihi Engkau, boleh semakin rindu berjumpa terus dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kehidupannya ada perkenanan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu, bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu di tempat ini. Berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu. Biarlah mereka boleh mencari kehendak-Mu Tuhan, boleh mencari kerinduan-Mu, keinginan-Mu untuk gereja-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bukan hikmat akal budi kami, tetapi kami rindu tuntunan pimpinan-Mu itu menyertai setiap pemimpin-pemimpin gereja ini. Sehingga gereja ini Tuhan boleh ada dalam perkenanan-Mu, boleh ada selalu hadirat-Mu, Engkau curahkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Dan setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan mereka boleh mengalami pembaharuan hidup ya Tuhan. Mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di akhir zaman ini kasih itu sudah tawar, kasih itu sudah tidak ada lagi Tuhan. Tetapi kami rindu, berikan kami, bekali kami, terus Tuhan aliri kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami boleh memberikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan Kristus ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Bapak setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Ikat mereka dengan satu tali kasih-Mu. Biarlah mereka boleh bersama-sama hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk ketenaran kami, bukan untuk kepuasan kami. Tetapi kami mau melayani Engkau Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan rasa syukur kami, dengan kasih karunia yang Engkau berikan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai Bapak Cakra Tuhan, sebagai Bapak Gembala kami. Engkau memberikan hikmat, marifat terus kepada beliau. Urapan-Mu nyata atas kehidupan beliau Tuhan. Sehingga beliau boleh menuntun kami semakin hari semakin heran untuk mengerti akan firman-Mu. Dan boleh mengajarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Engkau. Berkati keluarganya ya Tuhan, berkati Ibu Priscilla. Apa yang mereka rindukan Tuhan, Engkau memberkati buah kandungan Ibu Priscilla ya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, Engkau mengetahui sampai sedalam dasar hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua malam hari ini. Lingkupi kasih-Mu dengan luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Limpahkan Tuhan kasih-Mu bagi keluarga-keluarga Siloam di tempat ini Tuhan. Bila berkat, anugerah damai sejahtera terus melingkupi keluarga-keluarga Siloam. Engkau lawati mereka-mereka yang sakit Tuhan. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan pertolongan bagi mereka yang dalam kesulitan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Vera yang lemah tubuh, yang sudah lama dia tidak beribadah Tuhan. Lawatan-Mu nyata atas kehidupannya. Kami berdoa untuk Kopungse. Kami percaya Tuhan Engkau melawati beliau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dengan segala sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa untuk Ibu Vera yang kemarin mengalami kecelakaan Tuhan. Tangan-Mu yang sanggup memberikan pertolongan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik. Dan kami menyerahkan ibadah raya hari Minggu besok Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Persiapkan mulai saat ini Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan mereka. Lingkupi dengan kasih-Mu, tutup bungkus dengan kasih-Mu. Biarlah segala yang mereka kerjakan, segala yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan doa, ucapan syukur, permohonan kami. Haleluya. Amin. Ya. Ya, ya Bu. Haleluya. Terima kasih Bunda. Mari kita masih berdoa juga. Hamba berdoa untuk orang tua kami, Pak Sam. Yang minggu depan, besok akan dipasang kaki penolong. Kami tahu
Tuhan mengasihi Pak Sam dan ingin melakukan sebuah yang lebih besar lagi dari sekedar apa yang dikerjakan hamba-Mu. Hamba percaya ini menjadi kerinduan hamba-Mu, orang tua kami Pak Sam. Kau beri kesehatan, kekuatan, bahkan untuk penyesuaian. Tidak mudah Bapak, tapi kami percaya melalui terapi-terapi yang akan dilewati, dia akan lebih semakin lagi berguna dalam hidupnya. Berkati kesehatan sekali lagi dan berkati orang-orang yang telah menolong, berkat-Mu atas mereka. Berdoa untuk Pak Leo, suami dari Tante Rose. Bapak juga kami berdoa biar tahap pemulihan Bapak yang sempurnakan. Berkati keluarga besar sehingga semua keluarga ini damai sejahtera berlimpah atas semua mereka. Kami teringat juga untuk setiap orang yang tak bisa kami sebutkan yang dalam kelemahan tubuh, berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang semua bangkit berdiri. Percayalah apa yang saudara katakan. Imani, yakini betul, sebab Tuhan sanggup melakukan semua. Dan oleh sebab itu, di malam yang penuh kebahagiaan ini, sukacita ini, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi saudara. Saudaraku sekalian, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan barang pertolongan dari Roh Kudus yang akan memperlengkapi semua hidupmu. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam saudaraku sekalian, silakan duduk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.